Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والرابع قراءة الفاتحة. Rukun yang keempat, qiraatul fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Au badaliha liman lam yahfazha, atau pengganti dari surah Al-Fatihah, atau pengganti dari surah Al-Fatihah liman lam yahfazha, bagi orang yang tidak hafal bacaan Fatihah. Bagi orang yang tidak hafal bacaan Fatihah. Fardan kanatis salatu au naflan. Baik salat fardu baik salat fardu au naflan, atau salat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Bacaan basmalah, ya, bacaan basmalah ayatum minha merupakan bagian dari ayat Al-Fatihah. Bagian dari ayat Al-Fatihah. Kamilatan, secara sempurna.
kamilatan secara sempurna. Ya. Wa man asqata minal Fatihati harfan, barang siapa yang menggugurkan, wa man asqata, barang siapa yang menggugurkan, minal Fatihati, dari bacaan Fatihah itu, harfan, satu huruf, au tasydidatan, atau tasydid, atau tasydid, au abdala harfan minha biharfin, atau mengganti satu huruf, au abdala harfan minha biharfin, atau mengganti satu huruf dari Al-Fatihah, lam tasihha qira'atuhu, maka bacaannya tidak sah. Lam tasihha qira'atuhu, maka bacaannya tidak sah. Wala salatuhu, dan juga salatnya dianggap tidak sah. In ta'ammada, jika sengaja melakukan itu. In ta'ammada, jika sengaja melakukan itu. Wa illa, tapi jika tidak sengaja, wa illa, tapi jika tidak sengaja, wajib alaihi, maka wajib baginya, maka wajib baginya i'adatul qiraati, mengulang kembali bacaan Fatihahnya. Mengulang kembali bacaan Fatihahnya. Ya, coba anak-anakku sekalian,
Jadi rukun yang keempat dari salat yang kita pelajari pada hari ini yaitu qiraatu al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Ya. Jadi surah Al-Fatihah wajib dibaca karena termasuk rukun, baik itu dilakukan dalam keadaan berjamaah ya maupun dilakukan pada saat salat sendiri ya. Nah, itu. Dan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi ya, jadi basmalah adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Itu. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'iyah. Ya. Ya, wa man asqata minal Fatihati harfan. Jadi siapa yang membaca surah Al-Fatihah dan menggugurkan satu hurufnya saja, ya maka tidak sah Fatihahnya. Ya, artinya menggugurkan satu hurufnya saja, ya. Ada hurufnya satu dari surah Al-Fatihah tidak dibaca, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Nah, itu ya. Nah, itu. Contohnya, ya dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu. Itu sudah gugur satu hurufnya. Ya, tidak dimatkan ainnya berarti sudah gugur. Dibuang satu hurufnya berarti Fatihahnya sudah dianggap tidak sah. Au tasdidan atau menghilangkan tasdidnya. Ini sering ya terjadi kekeliruan di dalam membaca surah Al-Fatihah. Ya, contohnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu cara membaca. Nah, kalau tidak ditasdidkan huruf ra pada kalimat basmalah, berarti itu namanya tidak sah Fatihahnya. Karena membuang atau menggugurkan tasdid pada bacaan Fatihah. Atau iyyaka na'budu yang semestinya dibaca iyyaka. Ini ya, hati-hati ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu. Jadi kapan dibaca seperti itu berarti Fatihahnya tidak sah. Ya. Atau badala harfa minha atau mengganti huruf dari surah Al-Fatihah dengan huruf yang lain. Contohnya, ya, alhamdu dibaca alhamdu, ya. Ya. Alhamdu dibaca alhamdu. Itu mengganti huruf ha dengan huruf ha. Nah, itu. Yang semestinya hadis itu adalah hayan. Makhrajnya dari wasatul halq diganti dengan huruf ha yang tempat keluarnya dari adnal halq. Nah, kalau diganti dengan huruf ha, alhamdu itu artinya berubah. Alhamdu yang maknanya dulu segala puji bagi Allah. Alhamdu itu artinya segala kebinasaan bagi Allah. Na'udzubillah. Jadi hati-hati di dalam membaca surah Al-Fatihah. Itu ya. Jadi jangan sampai ada hurufnya terbuang atau menghilangkan tasdidnya atau mengganti hurufnya dengan huruf yang lain, ya maka ya itu bisa menyebabkan maknanya berubah dan bisa menyebabkan kesalahan jali.
Kesalahan jali berarti kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat besar, ya. Dan termasuk kesalahan yang sangat besar itu adalah ibdalu harfin biharfin, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Tuh. Nah, hati-hati juga menambahkan, ya, seperti siratal ladzina an'amta, ada baca siratal ladzina an'amta itu. Karena terlalu buru-buru cepat membaca Al-Fatihah, maka nun yang sifatnya disukun diberikan harakat fathah. Ya. Sehingga ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu hati-hati. Nah, kapan bacanya seperti itu berarti ya Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, otomatis salatnya tidak sah. Nah, itu. Nah, in ta'ammada, kalau dia sengaja melakukan hal itu. Ya. Jadi kalau dia melakukan dalam keadaan sengaja, sengaja mengganti huruf dari surah Al-Fatihah, sengaja membuang tasdidnya, ya, sengaja menggugurkan huruf dari huruf-huruf surah Al-Fatihah, maka bacaannya lam tasihha, tidak sah, wala salatuhu, dan juga salatnya tidak sah. Tetapi kalau dia tidak sengaja, wajib alaihi i'adatul qiraah, maka wajib baginya untuk mengulangi bacaan Fatihahnya. Nah, ini yang perlu anak-anakku sekalian perhatikan. Ya. Kemudian wajibu tartibuha, dan wajib menertibkan bacaan Fatihahnya, dan wajib menertibkan bacaan Fatihahnya. Wa yajibu aidan muwalatuha, dan juga wajib hukumnya muwalah, dan wajib juga hukumnya muwalah, yaitu bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din, yaitu menyambungkan kalimat demi kalimat, ya, yaitu menyambungkan kalimat demi kalimat bi ba'din, dengan sebagian yang lain, ya, bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din, ya, menyambungkan kalimat demi kalimat dengan sebahagian yang lain, min ghairi faslin, min ghairi faslin, tanpa ada pemisah, tanpa ada pemisah, illa biqadari tanaffus, kecuali sekedar mengambil nafas.
illa biqadari tanaffus, kecuali sekedar mengambil nafas. Ya. Jadi yang dimaksud tartibu qiraatil Fatihah, menertibkan bacaan surah Al-Fatihah adalah ya harus tersusun mulai dari ayat pertama sampai ayat ketujuh. Jangan ayat kedua dulu dibaca, baru ayat ke-1. Nah, jangan dulu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus rapi tersusun. Jadi mulai dari basmalah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, itu sampai akhir. Itu yang dikatakan tertib. Tertib, ya. Ya, mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang terakhir. Itu yang dikatakan tertib. Ya, wa yajibu muwalatuha, artinya muwalah. Apa itu muwalah? Ya, bacaannya bersambung. Ya, tidak boleh terputus. Ya, ya bacaannya bersambung, tidak boleh terputus. Tidak boleh dibaca ihdina siratal mustaqim. Tidak boleh seperti itu. Ya, itu bersambung. Ya, illa biqadari tanaffus, kecuali ya sekedar mengambil nafas. Nah, contohnya pada ayat yang terakhir itu panjang. Ya, kalau apa namanya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih afdal, sukun atau wakaf pada kalimat alaihim atau menyambungnya sampai pada akhir. Itu yang lebih afdal, itu membaca satu ayat secara utuh tanpa disertai dengan wakaf. Tapi kalau memang nafasnya pendek, ya berhenti di pertengahan. Contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau memang nafasnya pendek, boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya biqadari tanaffus, ya. Itu boleh berhenti ketika memang apa namanya nafasnya tidak mencukupi, ya. Tapi kalau memang mampu untuk menyelesaikan satu ayat, itu lebih bagus. Itu menurut pendapat yang mu'tamad. Ya. Jadi, nah itu yang dimaksud, ya. Ya, kemudian juga nah ini penjelasan, ya. Fa in takhallala dzikra baina muwalatiha qata'aha. Jadi jika ada seseorang membaca zikir, ya, di antara mualah tadi bacaan surah Al-Fatihah, ya, maka demikian itu dikatakan juga memotong bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Nah, itu. Artinya surah Al-Fatihah itu ketika membaca surah Al-Fatihah tidak boleh, ya, tidak boleh apa namanya disisipkan di situ zikir-zikir yang dapat memotong bacaan surah Al-Fatihah. Nah, contohnya baca surah Al-Fatihah, ya, ada orang bersing, ya, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pas dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ada orang bersing. Nah, dan kemudian dia yang bersing itu mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang membaca surah Al-Fatihah ini mengatakan yarhamukallah, maka Fatihahnya terputus. Nah, itu, ya. Tidak boleh membaca zikir selain daripada zikir yang sudah ditetapkan di dalam salat. Ya, zikir-zikir yang tidak ada kaitannya dengan salat, yang tidak
diajarkan oleh Rasulullah, begitu juga para ulama, itu tidak boleh dibaca, ya. Boleh membaca zikir selain daripada zikir-zikir di dalam salat, tapi itu di dalam hati, ya. Nah, kemudian ya, bagaimana kalau membaca takmin? Nah, kalau membaca takmin, takminnya makmum itu tidak apa-apa. Ya, selama zikir itu berhubungan dengan kemaslahatan salat. Kalau zikir itu tidak berhubungan dengan kemaslahatan salat yang dikerjakan, maka ya, jangan dilakukan atau jangan dibaca. Ya, karena kenapa? Ya, karena membaca zikir selain daripada yang berhubungan dengan kemaslahatannya salat, maka dianggap memotong mualah, ya, mualah bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Di sini ada penjelasan bahwa makmum yang tidak mendengarkan Fatihahnya imam tidak boleh membaca amin. Ya. Kecuali ia mendengarkan aminnya makmum yang lain. Gitu ya. Jadi kalau misalnya makmum itu tidak dengar bacaannya surah Al-Fatihah, bacaan Fatihahnya imam, ya jangan bilang amin. Nah, kecuali kalau ya dia dengarkan aminnya makmum yang lain, maka boleh ya membaca amin. Tapi pendapat ini dianggap pendapat yang lemah. Ya. Nah, kemudian wa man jahila al-Fatihah. Barang siapa yang tidak tahu membaca Al-Fatihah. Wa man jahila al-Fatihata. Barang siapa yang tidak tahu membaca Al-Fatihah, wa ta'adzarat alaihi, dan sulit baginya surah Al-Fatihah, dan sulit baginya surah Al-Fatihah, li'adami muallimin, masalan, karena tidak ada yang mengajarinya, misalnya, karena tidak ada yang mengajarinya. Wa ahsana ghairaha minal Qur'an, tapi dia mampu membaca ayat Al-Quran tapi dia mampu membaca ayat Al-Quran ghairaha, selain Al-Fatihah, selain daripada Al-Fatihah dengan baik, wajib alaihi, maka wajib baginya sab'u ayatin mutawaliyatin, membaca 7 ayat membaca 7 ayat
secara muwalah, ya, secara muwalah, iwadan 'anil Fatihah, pengganti dari bacaan Fatihah, ya, pengganti dari bacaan Fatihah. Nah, itu. Jadi, ya, bagi orang yang memang tidak tahu membaca Al-Fatihah, nah, karena tidak ada orang yang pernah mengajarkan bagaimana surah Al-Fatihah itu, ya, tidak pernah tahu, tidak pernah mengaji, dan tidak tahu betul-betul baca surah Al-Fatihah, tapi dia tahu membaca surah atau ada surah yang dia hafal secara baik, ya, 7 ayat, ya, seperti jumlah ayat surah Al-Fatihah, maka wajib dia membaca surah itu secara mualah, ya, bersambung-sambung, seperti cara membaca surah Al-Fatihah, ya. Nah, itu ini bagi orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah. Tapi sekarang, ya, kita lihat anak-anak TK saja, ya, itu sudah bisa baca surah Al-Fatihah. Anak-anak saja yang belum sekolah, ya, masih kecil, umur usia kecil itu sudah tahu baca surah Al-Fatihah. Nah, itu, ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya, terkait dengan surah Al-Fatihah ini, tolong diperhatikan baik-baik, ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Nah, apalagi kalau dibaca dengan cepat, itu jangan asal baca, ya. Itu membaca surah Al-Fatihah itu, ya, punya teknik. Ada yang 1 kali napas, 2 kali napas, ada yang 3 kali napas. Ya, itu. Ada bagaimana caranya menyambungkan. Itu. Jadi kalau membaca surah Al-Fatihah dengan menyambungkan setiap tarful ayat, setiap akhir ayat itu tolong diperhatikan. Contohnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu, ya. Nah, ada kalau dibaca, ya, maliki yaumiddin iyyaka. Karena ada yang baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin iyyaka. Itu tidak, ya, tetap dibaca alifnya, ya, dibaca hamzanya, ya. Jangan dibaca maliki yaumiddin iyyaka, itu salah. Tapi maliki yaumiddin iyyaka, maliki yaumiddin iyyaka. Tetap dibaca, ya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Ya. Kalau disambung, ya, ihdinas, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Itu salah. Jadi hamzanya Ya, alifnya itu dibuang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu, ya. Jadi caranya membaca atau menyambungkan surah Al-Fatihah itu tolong diperhatikan secara baik-baik, ya. Kapan salah di dalam membaca surah Al-Fatihah, otomatis Fatihahnya tidak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Jadi sama halnya hukumnya tidak membaca surah Al-Fatihah. Menggugurkan satu huruf dari surah Al-Fatihah, mengganti hurufnya Al-Fatihah dengan huruf-huruf yang lain, tidak membaca tasdidnya, tidak dibaca secara bersambungan antara kalimat yang lain, maka Fatihahnya dianggap tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak dianggap sah, maka salatnya tidak dianggap sah. Kalau salat tidak dianggap sah, sama halnya kalau tidak salat. Berarti tolong diperhatikan secara baik-baik, khususnya membaca surah Al-Fatihah. Naktafi li hadzal qadar, ya, untuk ya, pertemuan kita pada subuh hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Jadi saya harap anak-anakku sekalian, ya tolong itu rukun-rukun salatnya mulai dari cara berniat, cara berdiri, cara takbiratul ihram itu diperhatikan, ya, diperhatikan, diamalkan, ya. Jangan cuma ditulis, dicatat di bukunya tanpa diamalkan, ya. Jadi tujuan daripada kita belajar fikih ini bagaimana ya salat kita yang dahulunya belum apa namanya ya belum sempurna, maka setelah mempelajari ilmu fikih ini dengan secara rutin, maka saya harap anak-anakku sekalian mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita pada subuh hari ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, Allahil musta'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.